Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Romo Kristoforus Wahyu Triharyadi dalam seri katekese dari Rumah Dehonian. Kita masih tetap melanjutkan tema tentang sakramen-sakramen gereja. Kita sudah membahas tentang sakramen pembaptisan, sakramen krisma, dan sekarang kita mau membahas tentang sakramen ekaristi. Sakramen ekaristi biasa juga disebut sakramen Maha Kudus. Kadang perayaan ekaristi juga disebut dengan misa, perjamuan kudus ya. Tapi dalam tradisi gereja Katolik yang ngetren sih sakramen ekaristi. Sakramen ekaristi ini secara khusus memang diwariskan oleh Tuhan Yesus langsung pada waktu perjamuan malam terakhir. Yesus mengatakan supaya kita mengenangkan peristiwa yang agung itu, yakni peristiwa penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus, di mana Allah menyelamatkan umat manusia melalui Yesus yang mau memanggul salib, mau wafat, dan juga akhirnya dia dibangkitkan oleh Allah. Nah, itulah mengapa kita menyebutnya begitu kudus peristiwa ini. Karena disitulah peristiwa penebusan umat manusia ditunjukkan kepada kita. Apa yang menjadi materi dari sakramen Maha Kudus? Materinya ya roti dan anggur. Kenapa roti dan anggur, Romo? Kenapa bukan yang lainnya? Ya karena itu yang dibuat Yesus, itu yang diberikan oleh Yesus, dan apa yang dikatakan dan diwariskan oleh Tuhan Yesus harus kita lanjutkan. Kita nggak usah ganti-ganti yang lain lah ya. Jadi roti dan anggur, rotinya pun khusus roti tak beragi, anggurnya pun anggur yang sungguh-sungguh tanpa campuran, di anggur murni ya. Formulanya, rumusannya adalah kata-kata institusi Tuhan Yesus sendiri atau kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir. Inilah tubuhku, inilah darahku. Lalu dia mengatakan terimalah, minumlah, makanlah. Tetapi kata-kata ini gak bisa dipisahkan, gak bisa dilepaskan dengan doa syukur agung, dengan peristiwa yang terjadi dalam keseluruhan ekaristi. Jadi gak bisa hanya pakai yang kata-kata itu lalu jadi ekaristi, enggak. Tapi ini harus dijadikan dalam suatu perayaan. Maka keliru kalau ada umat yang merasa ekaristi itu hanya pada bagian konsekrasi yang paling penting, atau pada bagian elevasi sakramen Maha Kudus diangkat itu saja yang paling penting, atau pada waktu komuni saja yang paling penting. Itu tidak benar. Seluruh perayaan ekaristi adalah penting, kita nggak bisa memisahkan satu sama lain. Hal lain yang harus kita garis bawahi, pelayan dari ekaristi adalah imam, orang yang sudah ditabiskan oleh uskop sebagai imam, bukan diakon, apalagi prodiakon atau misdinar. Untuk mereka yang menerima sakramen ekaristi itu adalah umat Katolik yang sudah menerima komuni pertama. Jadi walaupun dia sudah dewasa, sudah dibaptis, tapi kalau belum menerima komuni pertama, tidak serta-merta dia bisa sambut komuni. Tentu dalam menyambut sakramen ekaristi dibutuhkan kondisi. Pertama, kondisi berahmat, di mana orang itu tidak memiliki dosa berat. Maka biasanya mereka yang memiliki dosa berat diminta untuk menerima sakramen tobat terlebih dahulu. Cara menyambut sakramen ekaristi pun harus diperhatikan. Tidak maju ke depan lalu tubuh Kristus, amin, tidak. Tetapi ingat, ketika kita maju ke depan, sikap tangan kita yang baik, yang layak, biasanya dilipat atau disepertikan ini. Kemudian sebelum menyambut, orang harus memberi penghormatan, bisa membungkuk terlebih dahulu atau menyembah terlebih dahulu. Kemudian maju, tangan dibuka. Lalu ketika seorang pelayan komuni memberikan tubuh Kristus, kita pun harus menjawab dengan lantang, amin. Kemudian kita ke samping, lalu makanlah tubuh Kristus itu. Pastikan Anda sudah menelannya. Jangan dibawa pergi ke belakang, harus dimakan di tempat itu. Kemudian berjalan dan berdoa. Nah teman-teman, kurang lebih itulah gambaran tentang sakramen ekaristi atau sakramen Maha Kudus. Dan biasanya untuk menghormati, untuk devosi kepada sakramen Maha Kudus, kita bisa juga merayakan adorasi atau kunjungan yang istilahnya adalah visitasi ke
Yesus yang ada di tabernakel. Semoga katekese ini membantu kita untuk memahami Ekaristi. Semakin mengerti, semakin terberkati.